Selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang anti korupsi sebagai bahan resume dalam pelatihan calon pegawai negeri sipil yang diselenggarakan oleh Universitas Borneo Tarakan yang bekerja sama dengan Puslatbang KDOD LAN Samarinda. Untuk materi hari ini tentang anti korupsi, ada beberapa perilaku yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi calon pegawai negeri sipil di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang pertama yaitu jujur. Bagaimana kita bertingkah atau berperilaku jujur baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam kehidupan bernegara. Apalagi bagi berperilaku jujur bagi diri sendiri. Dan yang kedua, peduli. Nah, peduli dalam hal ini bukan hanya peduli terhadap diri sendiri, tapi peduli pada lingkungan kerja, khususnya bagi lingkungan kerja yang sangat membutuhkan situasi kondusif dalam hal penanganan anti korupsi untuk membantu Indonesia bebas dari tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga adalah mandiri. Bagaimana kita bersikap mandiri jauh dari tindak pidana korupsi dan berusaha untuk tidak ikut campur dalam segala tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang keempat yaitu disiplin. Disiplin adalah salah satu sikap yang sangat sulit untuk diterapkan di Indonesia, tetapi saya sebagai calon pegawai negeri sipil harus berpikir positif dan harus optimis bahwa sikap disiplin, baik itu terhadap waktu, baik itu terhadap pekerjaan, pastilah bisa kita menerapkan unsur atau sikap perilaku disiplin. Tanggung jawab pun juga demikian. Tanggung jawab bagaimana kita sebagai calon pegawai negeri sipil harus bertanggung jawab atas segala pekerjaan yang diamanahkan kepada kita, kerja keras dan sederhana. Bagaimana kita, terkhusus saya sebagai calon pegawai negeri sipil di Universitas Borneo Tarakan yang sedang mengajar di Fakultas Hukum, haruslah bekerja keras dalam artian bahwa saya harus bekerja, mengeluarkan segala kemampuan saya, mengeluarkan segala kompetensi dan keahlian saya dalam hal melayani publik, khususnya bagi mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu berani dan adil. Saya harus mengungkapkan pendapat saya jika saya menemui keadaan atau situasi yang tidak sesuai dengan hati nurani saya. Nah, untuk salah satu hal yang ini yaitu berani dan adil, ini saya harus merangsang atau merespons setiap ketakutan yang dialami oleh mahasiswa. Salah satunya adalah keberanian dalam hal mengungkapkan pendapat di dalam kelas. Saya harus berani mengungkapkan bahwa setiap pendapat di dalam kelas itu adalah benar bagi mereka yang meyakininya. Dan yang terakhir adalah adil. Adil dalam hal ini kita harus menerapkan sikap adil baik dalam hal kita sebagai pelaku ataupun kita sebagai korban. Yang ada dua sifat dari korupsi. Yang pertama itu bermotif terselubung, dalam artian bahwa adanya indikasi niat terselubung dari setiap tindakan korupsi tersebut dan bermotif ganda. Dan yang terakhir, ada urutan-urutan dalam hal anti korupsi yang mulai dari atas saya contohkan sebagai piramida, dan yang paling puncak adalah material benefit, dan yang tengah abuse of power, dan yang terakhir betrayal of trust. Saya mulai dari betrayal of trust atau krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan bahwa kita sebagai manusia itu harus memiliki kepercayaan kepada seseorang. Nah, setelah itu kita menyelewengkan kekuasaan apa yang kita dapatkan dari kepercayaan tersebut. Nah, setelah mendapatkan kepercayaan dan mendapatkan kekuatan atau kekuasaan, barulah kita akan mendapatkan sebuah benefit yang berupa material. Dan selama mengikuti pelatihan ini terutama hari ini, ada rumus korupsi, yaitu C sama dengan D ditambah M dikurang A. Korupsi C itu diselaraskan dalam diskresi ditambah monopoli, itu akan mengurangi akuntabilitas, dalam artian bahwa korupsi itu tercipta karena adanya diskresi ditambah dengan monopoli dan dikurangi, dalam artian bahwa akuntabilitas seseorang akan berkurang dan akibatnya akan mengalami atau akan berperilaku korupsi. Cukup itu untuk hari ini. Dan sekiranya marilah kita membantu Indonesia untuk melawan korupsi. Marilah kita membangun Indonesia lebih baik. Meskipun kita dan dimanapun kita berada, kita wajib untuk berperilaku adil, menjaga nama baik tempat kerja kita, dan membantu Indonesia bersih dari korupsi.